Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin, amma ba'd.
Baik para santriwan santriwati pesantren Al-Ikhtisam yang diberkahi oleh Allah, kita lanjutkan tafsir surat Ghafir ya. Ayat 15. Surat Ghafir ayat 15. Mangga silakan dibuka mushafnya, kita baca terlebih dahulu, kemudian diikuti dan kita tafsirkan ya. Surat Mukmin atau surat Ghafir ya. Surat yang ke berapa? Suratnya ke 40, ayatnya 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq. Yawmahum barizun. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm. Lillahil wahidil qahhar. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yawm. Inna Allaha sari'ul hisab. Rafi'ud darajati. Rafi'ud darajati. Rafi'u. Rafi'u yang meninggikan atau yang mengangkat. Ad-darajati, derajat ya. Dzul arsy, yang memiliki arasy. Yulqir ruha, yulqi, yang memberikan. Ar-ruha, wahyu. Ar-ruh maksudnya di sini wahyu ya. Min amrihi, dari sisinya, dari sisinya Allah maksudnya.
ala atas man siapa saja yasha'u yang Allah kehendaki, min ibadihi min dari ibadihi hamba-hambanya. Liyunzira supaya Allah memberikan peringatan, supaya sebagai peringatan ya. Yaumat talaq, pada hari kiamat, yaitu hari pertemuan ya. Hari kiamat atau hari pertemuan. Rafi'ud darajati. Nah, makna rafi'ud darajati di sini Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat-derajat hambanya ya, atau meninggikan makhluknya ya. Meninggikan derajat hamba-hambanya itu ada beberapa wasilah ya, sarana di mana seseorang yang ingin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, faktor yang menyebabkan hamba diangkat derajatnya adalah iman ya. Yang pertama disebutkan bahwa iman itu adalah sarana untuk meningkatkan derajat di sisi Allah ya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati faulaika lahumud darajatul ula. Jadi orang yang datang kepada Allah dengan iman dan amal soleh, maka baginya diberikan apa? Derajat ya. Ditingkatkan derajatnya di sisi Allah. Makanya orang yang beriman itu derajatnya dinaikkan ya, baik di dunia maupun apa? Di akhirat ya. Dia dijaga darahnya, dijaga hartanya, dijaga dirinya, itu disebabkan karena apa? Beriman ya, karena beriman. Jadi orang beriman itu senantiasa dijaga harga dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harga dirinya, hartanya, keluarganya dan semuanya gitu ya. Sebab apa tadi? Keimanan ya. Jadi hidupnya maupun apa? Matinya ya. Sampai orang beriman yang meninggal dunia itu pun masih dihargai oleh Allah ya. Dia nggak mampu sholat, tetap diapakan? Disolatkan kan gitu kan. Nggak mampu mandi, diapakan? Dimandikan, dikafankan. Itu dihargai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Darahnya dihargai. Nggak boleh kita membunuh orang beriman. Beda kalau orang murtad. Orang murtad itu hukumannya dibunuh ya. Karena apa? Dia keluar dari apa? Keimanan. Tapi kalau beriman, dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang menyebabkan orang diangkat itu adalah faktor ilmu ya. Orang yang memiliki ilmu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Jadi utul ilma, orang yang diberikan ilmu itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Walaupun dia bukan seorang yang merdeka, dia seorang budak pun diangkat derajatnya di sisi Allah. Sebab apa? Ilmunya ya. Sebab ilmunya. Di zaman Umar bin Khattab itu
beliau ketika jadi khalifah menunjuk semua gubernur-gubernur itu ya, dan diberikan amanah ya. Tidak boleh mereka meninggalkan amanah itu. Nah, suatu ketika ada gubernur Mekah ya keluar kota ya karena suatu hal dan ketemu Umar di tengah jalan. Ditanya mau kemana dan kenapa Mekah ya. Kamu pergi dan siapa yang menggantimu di Mekah ya. Maka si gubernur itu menjawab, Ibnu Abil Abza, saya wakilkan ya, saya wakilkan kepada Ibnu Abil Abza. Kata Umar, siapa Ibnu Abil Abza? Dijawab, dia seorang budak. Loh, bagaimana seorang budak kamu jadikan wakil gubernur katanya? Dia seorang yang hafal Al-Quran ya. Innahu qari'ul Quran, dia hafal Quran ya. Dan dia paham tentang hukum, paham hukum waris, paham hukum yang ada di dalam Al-Quran ya. Ya. Umar kemudian membenarkan, kamu betul ya, tidak salah ya, karena aku mendengar Nabi SAW yurfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah telah mengangkat ya, Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Jadi artinya siapapun yang dia berilmu ya terhadap kitab Allah, maka dirinya akan diangkat derajatnya di sisi siapa? Allah, walaupun dia seorang apa? Budak hitam ya, walaupun seorang budak hitam ya. Jadi rafi'ud darajat, Allah mengangkat derajat-derajat ya hamba-hambanya itu tadi melalui keimanan, yang kedua melalui apa? Keilmuan ya. Dan yang ketiga melalui amal soleh ya. Ketiga melalui apa? Amal soleh. Amal soleh itu ya apa saja kalau kita kerjakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu misalkan ya, orang menjaga wudu ya, itu amal soleh, ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isbabul wudu alal makarih ya, makanya jagalah wudu atau sempurnakan wudu khususnya ketika dalam kondisi-kondisi yang kurang mengenakkan ya, lagi dingin gitu ya disuruh wudu ya, mau tidur suruh wudu, itu kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan. Malah justru ketika kita menjaganya semakin derajatnya dia bahkan dinaikkan, ditingkatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu khatwatin tamshiha ila sholati darajat ya. Demikian juga kalau kita setiap langkah ya menuju kebaikan, menuju masjid, menuju sholat ya, menuju cari ilmu, menuju cari nafkah, itu semua meninggikan apa? Derajat ya, meninggikan apa? Derajat. Itu yang disebut dengan apa saja yang dikerjakan oleh manusia berupa amal soleh itu akan meninggikan apa? Derajatnya di sisi Allah. Dan sebaliknya ya, apa saja yang dilakukan oleh manusia dari amal yang buruk ya, atau amal toleh, pakai ta ya, toleh. Kalau soleh itu kebaikan, kalau pakai ta, toleh itu keburukan. Segala amal keburukan itu juga mengurangi derajat ya, atau membuat seseorang itu menjadi hina, direndahkan ya, sebab dosa ataupun sebab ya keburukan yang dikerjakan. Jadi kalau amal soleh meninggikan derajat, sementara amal keburukan merendahkan derajat seseorang ya. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah. Jadi semua amal soleh itu meninggikan derajat ya. Banyak sujud ya, banyak sujud artinya melakukan salat ya, atau memperbanyak sujud
sholat sunnah itu juga semakin meninggikan derajat di sisi Allah di dunianya maupun di akhiratnya. Jadi kalau kita setiap sujud itu derajatnya dinaikkan gitu. Sujud lagi, naikkan lagi, sujud lagi, naikkan lagi. Sampai derajatnya tertinggi nanti di surga ya. Ada seorang sahabat ya. Sahabat yang rajin menyiapkan air wudhunya Nabi ya. Dulu kalau Nabi wudhu itu jangan dibayangkan kayak kita sekarang, tinggal muter keran dan keluar air kan gitu ya. Kalau zaman dulu mbah-mbah kita ngisi gentong dulu ya, kita tinggal petek sekarang ya, tombol ataupun tinggal muter keran ya. Zaman Nabi juga tidak segampang zaman sekarang untuk menyediakan air. Makanya dulu itu orang nyari air itu sesuatu yang sangat mahal ya, sesuatu yang sangat sulit ya. Apalagi daerah-daerah padang pasir ya, di Mekah, Madinah itu agak sulit zaman dulu ya, karena tandus ya, tanah-tanah tandus. Nah, ada salah seorang sahabat itu yang pekerjaannya tiap hari atau tiap waktu-waktu sholat itu siaga menyiapkan air untuk Nabi, saking cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu kalau mau wudhu udah ada yang nyiapin itu. Nah, saking seringnya ini sahabat, akhirnya Nabi ingin membalasnya ya dengan kebaikan. Jadi Nabi itu kalau dibaiki orang itu yukafi'u, Nabi membalas ya. Tidak sekedar terima kasih tapi dibalas itu. Ya. Kalau kita dikasih ya kita ngasih gitu, itu namanya yukafi'u ya. Itu akhlak Nabi begitu ya. Kalau kita dikasih sesuatu ya kita ngasih sesuatu. Nabi inginnya memberikan sesuatu gitu. Akhirnya Nabi menawarkan, kamu mau apa gitu kan? Mau dikasih apa katanya? Mintalah katanya. Ya, mintalah sesuatu nanti tak kasih kata Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah saya enggak minta sesuatu. Ya, minta saja, minta. Balasan apa gitu kan? Tidak ada ya Rasulullah, saya enggak meminta sesuatu ya. Hanya saja kalau diizinkan, uridu murafaqataka fil jannah, saya kepingin nanti kalau saya mati ya dan seandainya masuk surga, kepingin jadi temanmu lagi ya Rasulullah, sahabatmu lagi ya. Jadi permintaannya itu, sahabat itu saking cintanya, mereka itu khawatir kalau mati nanti gak ketemu Nabi itu. Sehingga permintaannya, saya kepingin jadi sahabatmu lagi ya Rasulullah nanti di surga. Al-ghairadhak, apa? Tidak permintaan yang lain. Kalau itu insya Allah lah, bayangannya gitu deh. Minta, maksudnya itu Nabi menawarkan minta sesuatu gitu. Mau minta unta ya kan, atau minta harta gitu ya. Jadi ingin Nabi membalas secara materi. Sahabat enggak, karena sahabat itu enggak pamrih gitu ya. Enggak ya Rasulullah, huwa dzat, itu saja. Nah akhirnya kalau begitu ya sudah, kalau kamu kepingin nanti di surganya bersamaku, maka fa'inni ala kathrati sujud, maka kamu tolong ya perbanyak sujud. Nah perbanyak apa? Sujud ya. Hadis ini ditaruh oleh Imam Ibnu Hajar di kitab Bulughul Maram itu di bab an-nawafil ya. Bab an-nawafil itu artinya bab sunnahnya memperbanyak sujud, yaitu dalam bentuk memperbanyak sholat sunnah, dalam bentuk memperbanyak apa? Sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib itu modalnya, sholat sunnah itu kayak bonusnya gitu, keuntungan bonus. Kalau kita dagang itu, sholat sunnah itu bonusnya. Semakin banyak bonus kan semakin tinggi derajatnya kan. Nah, artinya semakin banyak sujud ya kan, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah kalau derajatnya tinggi di sisi Allah nanti di akhirat, berarti surganya juga surga yang tertinggi, yaitu surganya para nabi dan rasul, yaitu surga apa? Firdaus.
Makanya kalau kita berdoa kepada Allah minta surga itu firdaus, jangan ya Allah yang penting saya di emperan surga juga nggak apa-apa, nggak boleh gitu. Pesimis amat gitu ya. Di emperan surga saya udah syukur gitu ya, udah lumayan gitu. Nggak boleh begitu. Jadi kita harus tetap optimis itu ya, walaupun amalannya pas-pasan ya. Amal solehnya pas-pasan, kepengen surganya VVIP ya nggak apa-apa, yang penting sebagai motivasi ya, supaya kita termotivasi gitu ya, supaya kita memantaskan diri di hadapan Allah. Kalau toh kita sendiri tidak mampu ya, itu masih ada syafaat kan gitu kan, berharap gitu kan. Syafaat Nabi itu dengan izin Allah nanti itu menaikkan surga gitu kan, yang asalnya levelnya rendah menjadi yang tertinggi kan gitu. Atau terkadang juga sebab doa sahabatnya atau doa anak-anaknya ya. Ada di dalam hadis yang lain itu, di dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan, ada orang itu masuk surga ya. Jadi bapak ibunya masuk surga. Ketika masuk surga dia ragu, ini benar gak surgaku? Karena dia pesimis itu. Masuk surga saya terlalu bagus gitu kan. Perasaan dulu amalnya biasa-biasa saja di dunia. Makanya didorong malaikat, udah masuk Pak sana, itu surgamu. Loh dari mana katanya? Hadza bistighfari auladik, ini sebab istighfar anak-anakmu. Doa anak-anakmu menyebabkan derajat dinaikkan, iya kan? Surganya dinaikkan gitu. Walaupun sebenarnya jatah sebenarnya dia surganya apa? Enggak emperan surga. Surga yang bawah tadi loh ya. Jadi dinaikkan ya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya di emperan surga udah enak gitu ya. Sudah enak itu. Iya. Jadi sudah enak itu ya. Nah, oleh karena itu mindsetnya sekarang jangan yang penting masuk surga. Minta saja surga yang paling bagus. Nah, gitu ya. Fa idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus ya. Mintalah surga apa? Firdaus. Tentunya diiringi dengan amal apa? Saleh tadi. Baik. Nah, jadi dengan memperbanyak sujud itu seseorang derajatnya ya ditinggikan, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang meningkatkan derajat seseorang itu juga kalau kita memiliki anak-anak yatim ya, anak-anak yatim ya. Memiliki anak-anak yatim itu bisa yatimnya sendiri, maksudnya seorang ibu ditinggal wafat suaminya, masih ninggalin anak-anak itu kan, itu namanya anak apa? Yatim. Kok diasuh, dibesarkan, itu juga meninggikan apa? Derajat. Sampai dalam riwayat itu ada seorang ibu-ibu, ada mak-mak kepengen balap Rasulullah. Jadi Rasulullah mau buka pintu surga, tiba-tiba nyelonong mak-mak, bus gitu, kepengen masuk. Jangan-jangan mak-mak al-i'tisam ini. Jadi kepengen balap Nabi itu. Stop sama Rasulullah, stop dulu. Ibu siapa katanya? Jadi Nabi kaget itu, kok ada mak-mak ini nyelonong ya, kepengen masuk surga balap Rasulullah, bayangin ya. Ada itu. Akhirnya dia ditanya, apa amalanmu apa katanya. Jadi ibu tadi menjawab, saya seorang ibu katanya, ditinggal mati suamiku ya. Dan aku ikhlaskan, aku habiskan tenagaku, nyawaku, keringalku untuk membesarkan anak-anakku sehingga jadi orang yang baik, orang soleh, solihah itu. Jadi sampai dia itu nggak sempet nikah lagi gitu. Saking fokusnya kepengen membesarkan anak-anak apa? Yatimnya tadi. Walaupun boleh nggak kalau dia nikah lagi? Boleh, nggak ada yang larang ya. Tapi nggak sempet tadi. Jadi saking itu tadi ya, saking sayangnya dan saking fokusnya ya, kepingin membesarkan anak-anaknya. Dia khawatir kalau dia nikah lagi anaknya nggak terurus, terus akhirnya berantakan dan seterusnya. Makanya dia itu tadi fokus itu ya.
Jadi memilih mewakafkan dirinya untuk membesarkan anak-anaknya. Itu berat loh ya, berat itu, berat apalagi seorang ibu ya. Ditinggal mati yang biasanya ada nyarikan nafkah, ini nafkahnya hilang harus nyari sendiri banting tulang sendiri. Itu berat, makanya pantas ya lo kepingin balap tadi siapa? Rasulullah. Wah, hebat itu ibu-ibu itu ya. Mau balap Rasulullah itu. Kalau bapak ya sama saja, melihara anak yatim, bukan melihara jandanya, anak yatimnya. Anak yatimnya. Kan kepengen dapat bonus Ustaz. Bonusnya ibunya. Jadi jadi dia melihara anak yatim. Bapak-bapak boleh ini ya. Kahataini fil jannah, kata Nabi, seperti dua jari ini ya. Dua jari ini jari telunjuk sama jari tengah. Ini seperti ini, artinya kalau komplek surganya itu satu perumahan nanti dengan Nabi ya. Kahataini seperti ini. Bukan seperti ini ya. Enggak dipisah dengan jari lain seperti ini. Itu kafilul yatim ya, orang-orang yang peduli ya terhadap anak-anak yatim. Peduli itu maksudnya ya ngasih beasiswa, ngasih sembako, ya kadang mendukung tempat tinggalnya, pokoknya ngurus kehidupannya lah yang terlantar itu ya, kita ikut andil ya, menyumbang ya, mewakafkan atau infak untuk pendidikan dan mendidik mereka ya. Itu kafalatul yatim ya. Nah kemudian lagi jadi banyak ya yang menyebabkan derajat itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian lagi sedekah juga sama ya, sedekah itu meningkatkan derajat. Bahkan nanti di hari tidak ada naungan ya, kecuali naungan Allah, itu orang-orang masing-masing tahta dhilli sadaqatihi. Orang-orang itu masing-masing di bawah payung atau naungan sedekahnya gitu. Jadi semakin banyak sedekah itu naungannya semakin apa? Semakin lebat ya. Kalau kita bernaung di satu pohon semakin lebat itu, teduh gitu ya. Ya, payungnya itu semakin teduh kalau semakin banyak ya, semakin sering. Tapi kalau nggak punya sedekah ya udah kepanasan aja, nggak punya payung di mahsyar ya. Mahsyar kan nggak ada atap ya, nggak ada AC, nggak ada pohon ya. Bayangkan itu di padang pasir ya, panas ya, matahari 1 mil ya, keringetan ya. Kalau mati bisa mati, syukur. Kalau nggak bisa kepanasan, kelaparan ya. Nah sementara orang-orang yang ahli sedekah itu tahta dhilli sadaqatihi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing itu di bawah payung dari sedekahnya masing-masing. Nah itu makna dari rafi'ud darajat. Jadi Allah lah yang mengangkat apa? Derajat-derajat ya. Hambanya, maksudnya hamba-hamba yang asalnya hina, rendah, ditinggikan derajatnya sebab apa tadi? Iman, sebab apa lagi? Ilmu, sebab apa lagi? Amal soleh, sebab wudu, sebab sholat, sebab zikir, sebab ngasuh anak yatim, sebab sedekah dan seterusnya ya. Itu namanya apa? Meninggikan derajat di sisi Allah. Udah bener ini, bunyi ini. Udah kok tiba-tiba udah 33 menit ini. Baru bahas rafi'ud darajat ya. Dzul arsy ya. Allah yang memiliki arasy ya. Singgasana ya. Yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yulqir ruha. Allah yang menurunkan atau memberikan ar-ruh ya. Ar-ruh ini, ar-ruh makna ar-ruh artinya wahyu ya. Jadi ar-ruh dalam Al-Qur'an itu artinya Al-Qur'an ataupun wahyu. Kenapa Al-Qur'an disebut ar-ruh? Ya karena manusia itu kalau tanpa Al-Qur'an kayak zombie ya. Jasad hidup tapi nggak punya apa? Ruh. Ya kayak mayat hidup ya. Nah, makanya manusia di dunia ini kebanyakan seperti mayat
tetapi berjalan ketika tidak memiliki ruh iman di dalam apa? Dirinya. Makanya disebut di dalam Al-Quran itu, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi kita disuruh melihat nih makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Banyak di antara manusia, di makhluk-makhluk ini ya, mereka itu hidup tapi sebenarnya mati gitu. Kenapa hidup tapi mati? Dia punya hati tapi hatinya tak berfungsi ya, punya pendengaran tetapi tuli, punya mata tetapi apa? Buta. Dia bisa melihat nih matanya, tapi melihatnya itu hanya melihat secara materi, tidak bisa melihat, membaca tanda kebesaran Allah. Mendengar ini tapi sebenarnya dia tuli, dinasihati tidak mau nerima ya, didengarkan ayat-ayat Al-Quran malah menjauh. Ini sebenarnya tuli gitu. Mendengar tetapi apa? Tuli. Kenapa? Gak ada rohnya. Nah ini tidak ada rohnya. Melihat tetapi buta. Kenapa? Tidak ada roh. Yang dimaksud roh di situ apa? Gak nyampe iman atau Al-Quran di dalam jiwanya. Makanya Al-Quran itu disebut ar-roh karena itu menghidupkan jiwa manusia, ya kan? Menghidupkan fisik manusia yang asalnya dia tidak melihat menjadi melihat secara hakiki, ya kan? Ketika dia melihat ya pagi bangun tidur, dia melihat tangannya masih utuh gitu ya, 10 ya. Itu penglihatan yang paling rendah. Penglihatan yang paling tinggi itu adalah ketika melihat jarinya masih utuh, masih bisa digerak-gerakkan, langsung mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatan. Ya Allah, alhamdulillah masih melek. Ya, tadi malam mati sekarang hidup lagi. Yang telah Engkau bangkitkan. Ya Allah, melek bisa jalan ke masjid, itu melihat. Hatinya sekaligus melihat kedua matanya, kan gitu kan. Kenapa hatinya melihat? Karena ada roh tadi, ada apa? Roh, masuknya iman di dalam jiwa kita. Makanya Al-Quran itu laksana roh ya. Yulkir roha, Allah yang memberikan roh Al-Quran tadi min amrihi, dari perintahnya Allah ya. Al-Quran dari sisi Allah. Ala, atas man, siapa saja yasha'u yang Allah kehendaki min ibadi, dari hambanya ya. Jadi makanya orang-orang yang diberikan hidayah, digerakkan, diberikan ruh ya, untuk bisa menerima Al-Quran ini adalah nikmat yang paling tinggi. Makanya tadi kita mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini nikmat di atas nikmat ini. Ruhnya hidup kita ini ya. Kita ridho Allah sebagai Rabb kita, kita ridho Islam sebagai agama kita, kita ridho Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Ini roh sebenarnya. Roh apa? Kehidupan itu ya. Roh kehidupan. Nah, dari itu semua ya, kita bisa jadikan pelajaran, kita bisa jadikan sebagai modal. Liyunzira yaumat talaq, supaya ini menjadi peringatan untuk hari at-talaq. At-talaq itu hari pertemuan, talaki ya, bertemu ya. Yaumat talaq itu hari pertemuan ya. Hari pertemuan jadi maksud apa? Pertemuan dengan siapa? Yang pertama ini pertemuan kita semua ini akan jumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bertemu ini ya. Jadi ketemu Allah langsung nanti, menghadap Allah. Kalau kita di dunia nggak bisa melihat Allah secara langsung, nanti di akhirat kita bisa ketemu langsung. Kalau hari ini kita hanya mendengar dan mencontoh Nabi melalui riwayat, nanti kita akan ketemu Rasulullah SAW. Pertemuan gitu. Yang ditinggal dari kecil nggak ketemu bapak ibunya, sudah meninggal, ya kan? Mendahului kita, kakek-kakek kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah jumpa. Nanti di hari kiamat akan ketemu gitu.
namanya yaumut talak ya, atau yaumat talak tadi, hari pertemuan, perjumpaan ya. Nah inilah sebenarnya bagi orang yang beriman adalah hari yang dirindukan ya. Hari yang dirindukan. Istri ditinggal mati suaminya ya, udah saya kepengen ikut ke kuburan, udah mati ya sudah ya. Mau nyemplung ikut ke liang lahat ya nggak mungkin ya. Ya tapi itu berpisah sakit kan ya, hari yang menyakitkan ketika berpisah, hari yang menyedihkan. Tapi bagi orang yang beriman itu ada harapan, kita akan jumpa kembali, hari perjumpaan, namanya yaumat talaqa ya. Jadi akan ketemu lagi ya. Jadi sanak keluarganya yang sama-sama beriman akan ketemu lagi, anak cucunya yang sama-sama beriman akan ketemu lagi gitu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum ya. Kami akan susulkan, akan jumpakan, akan pertemukan ya, mempertemukan mereka semua gitu kan, dengan ikatan apa? Keimanan. Makanya kalau kemudian ketemu nggak berpisah ya, maka ikatlah dengan keimanan. Kalau tanpa iman terpisah itu, yauma yafirrul mar'u min akhi ya, akan terpisah semua. Anak kepisah dengan bapak ya, istri kepisah dengan suami, dan kawan kepisah dengan kawannya. Sebab apa? Tidak ada iman. Makanya dalam Islam nggak boleh nikah beda agama, beda iman tuh nggak boleh ya. Jangan dibiarkan kok, saya mah bebaskan aja anak-anak, mau agamanya apa saja, jangan ya, jangan ya. Kenapa? Itu akan terpisah, itu beda agama itu akan memisahkan baik di dunia maupun di akhirat kelak ya. Makanya Nabi Nuh berpisah dengan anaknya. Nabi loh, level Nabi, level seorang Rasul berpisah ya. Ketika di dunia terkena dampak banjir bandang kan, azab dari Allah waktu itu, Nabi Nuh sampai nangis itu, ya Allah, innahu min ahli, ya Allah itu anakku, tolong ya Allah anakku. Nah kemudian dijawab oleh Allah bahwa itu beda, amalnya beda, amalnya tidak soleh, tidak beriman. Akhirnya dipisah oleh Allah di dunia dan juga apa? Di akhirat ya, sebab tidak beriman. Makanya ayat sebelumnya tadi itu, kenapa iman itu meningkatkan derajat, mengikat diri ya, karena ini sebagai peringatan untuk hari perjumpaan. Orang yang beriman itu akan jumpa dengan Allah, jumpa dengan Rasulullah, jumpa dengan sanak kerabatnya ya, jumpa dengan sahabat-sahabatnya ya. Yauma hum barizun, sedikit lagi. Yauma yaitu pada hari, hum di mana mereka. Jadi hari di mana mereka barizuna. Barizun itu artinya nampak, muncul ya. Kharijun ya, muncul, nampak dari kuburan ya, dibangkitkan mereka ya, dibangkitkan. Jadi yang asalnya terpendam, kita asalnya dari tanah, kemudian kembali ke tanah ya kan, dikubur di tanah, kemudian nanti dibangkitkan dari tanah lagi. Nah kebangkitan itu disebut yaumahum barizun ya, hari dimana mereka muncul ya, keluar, nongol lagi ya, dibangkitkan, hari kebangkitan. Barizun itu artinya ay kharijuna min kuburihim ya, mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, dibangkitkan ya. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. La yakhfa, tidak ada yang samar ya, tidak ada yang samar 'ala Allah, bagi Allah, minhum dari mereka, syai'un sedikit pun. Jadi nggak ada yang samar, nggak ada yang bisa disembunyikan. Lah Ustaz, yang matinya dibakar kemudian abunya dibuang di lautan, nggak samar bagi Allah, tetap diketahui oleh Allah. Ustaz, yang matinya meledak di pesawat dan seterusnya, nggak ada yang samar bagi Allah, semuanya akan tampak semua gitu, dibangkitkan semua ya, dibangkitkan semua, hari kebangkitan. Dan tentunya kebangkitan itu macam-macam ya. Ada yang orang dibangkitkan yang asalnya dulu ya, dia hidupnya biasa-biasa aja, ditampakkan dengan cahaya, ditampakkan dengan bekas air wudhunya ya kan. Walaupun strata sosialnya biasa di dunia, tetapi ternyata istimewa di akhirat, sebab min atharil wudhu ya, sebab bekas apa?
wudu. Makanya Nabi mengatakan isbaghul wudu, sempurnakan wudu ya. Karena nanti di akhirat itu udah nggak ada paspor, nggak ada identitas lagi. KTP, Pak RT, Pak RW pensiun sudah nggak ada lagi. Ya. Jadi paspornya, KTP, identitasnya itu dikenali oleh Rasulullah melalui apa? Bekas wudu. Itu cahaya itu. Ya, bekas wudu. Tampak itu jelas itu ya. Nah, sementara orang-orang kafir, orang-orang munafik gelap itu ya. Wajahnya gelap walaupun dunianya glowing. Walaupun di dunia apa? Glowing. Tapi di sana gelap itu. Oh, nggak pernah wudu, cuma glowing, bedaan aja ya. Jadi walaupun glowing di dunia, di sana blutek ya, di sana gelap nanti ya, karena nggak pernah wudu, nggak pernah apa, nggak pernah wudu ya. Butek itu gelap gitu ya, jadi hitam ya. Tidak ada yang samar bagi Allah. Limanil mulkul yaum, liman bagi siapakah al mulku kerajaan al yauma hari ini. Jadi dulu yang sombong-sombong, Fir'aun, Namrud ya, dan seterusnya ya, raja-raja dunia yang sombong. Sekarang ditantang oleh Allah. Sekarang siapa ini yang pemilik kerajaan? Ya, Maliki Yaumiddin. Ya, hanya Allah yang pemilik kerajaan, pemilik hari kiamat, penguasa tunggal. Dijawab lillahil wahidil qahar. Lillah, hanya milik Allah. Al-wahid ya, Al-wahid yang maha esa ya. Jadi hanya Allah yang maha tunggal esa ya. Jadi di sini ya merupakan jawaban kebahagiaan ya, hanya Allah. Jadi orang beriman itu plong rasanya ya. Karena selama ini di dunia ini banyak tuhan-tuhan palsu yang dibanggakan oleh manusia ya, sehingga mereka menduakan hukum, tidak ada keadilan ya kan. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, sekarang nggak ada yang bisa nyogok, menyuap lagi. Semua pengadilan itu hanya milik Allah. MK sudah nggak ada, udah nggak bisa merevisi usia lagi, udah pensiun tamat itu MK ini ya. Semuanya milik Allah. Ya. Nggak ada bisa ngotak-ngatik hukum. Ya. Ya. Jadi lillahil wahidil qahar. Jadi hanya Allah yang maha esa ya. Ya. Esa bagi Allah. Al-Qahhar yang maha memaksa. Memaksa itu artinya orang-orang kafir tadi yang membangkang ya, yang tidak taat, udah gak berdaya lagi di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah sedikit lagi, al-yauma, pada hari ini, tujza, dibalas, kullu nafsin, setiap diri ya, bima, dengan apa kasabat yang telah ia lakukan. Jadi di sini keadilan ditegakkan ya. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman. Al yauma, pada hari ini ya. Jadi enggak ada yang dizalimi sekecil pun. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar zarrah, sebiji atom ya, atau sebesar sawi, biji sawi, kecil lah, sebesar debu, itu dilihat oleh Allah, tampak jelas. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas apa? Keburukan. Jadi makanya semua itu diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Makanya kalau kita di dunia belum terbalaskan ya, kita didolimi orang ya, mau lapor polisi nggak punya duit ya, sudah lapor polisi karena bayarnya kurang tebal akhirnya dikalahkan ya, dan seterusnya kan, akhirnya kita nyesek, sakit hati. Nggak usah sakit hati ya, sudah, nanti pembalasan kita menunggu pengadilan akhirat ya kan. Pengadilan akhirat itu tidak ada kezaliman sedikit pun ya. Sampai saking adilnya Allah, ada seorang itu tertatih-tatih ya, ya. Dia itu sudah pesimis ketika dihisab. Semua isi daripada buku catatan amal itu keburukan. Dia udah gak bisa ngelirik lagi, udah malu itu di hadapan Allah. Dia pikirannya sudah, ya Allah ini udah neraka ini gitu kan. Nah akhirnya
dia menunggu itu, apakah ini masih ada sisa amalan yang pernah dikerjakan. Akhirnya ditampakkan di hadapannya bahwa si fulan ini semua kartunya kartu merah semua itu. Ya, udah rapotnya itu rapot merah, udah nggak ada harapan. Akhirnya ada satu kartu amalan ya, yang di situ tercatat kalimat la ilaha illallah. Ternyata dia pernah mengucapin itu dengan ikhlas, dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini satu kartu yang tercatat dengan la ilaha illallah itu ya, ditimbang di mizan. Tadi kan sudah jomplang itu ya, buruk semua itu. Ya, 99 sijil istilahnya dalam hadis itu. 99 sijil, 99 catatan buku amal. Satu sijil, satu buku itu bentangannya timur ke barat. Itu 99, merah semua. Nah, ada satu kartu yang ditampakkan dan tercatat itu dulu pernah diucapkan, yaitu la ilaha. Akhirnya ditimbang, belak gitu ya. Semua 99 tadi itu hapus dengan kalimat la ilaha illallah. Ini adil, Allah Maha adil. Bahkan ada orang juga sama, dia banyak sekali dosa-dosa yang dia kerjakan. Dia masuk surga gara-gara nyingkirkan duri dari jalan, jamaah. Ranting itu loh, ranting yang jatuh di jalan dia singkirin. Dia berpikir ini takut ganggu orang kalau lewat, duri takut kena kaki orang ya. Dia tidak mau menghalangi jalan ya, sehingga orang lewat dengan mudah, lewat dengan selamat gitu kan. Nah, sekarang orang malah paku disebar itu supaya dia nanti tambal ban gitu ya. Atau kadang nggak kira-kira bikin polisi tidurnya itu satu jengkal. Itu ngalangin jalan orang gitu. Kalau mau pakai polisi tidur kira-kira gitu ya, satu jengkal segini tuh. Orang ibu-ibu hamil mau perawat apa, mau periksa ke dokter jadi keguguran ya, ketinggian gitu. Wah, dapat rekor muri. Jangan dibanyakan ya. Nah, itu dia menyingkirkan duri ya, duri loh, bukan polisi tidur ya, duri itu segini ya, itu masuk surga itu gara-gara itu ya. Makanya tadi ya, innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya, mudah gitu bagi Allah itu, lebih cepat daripada komputer itu ya, lebih cepat daripada data yang sekarang digital, teknologi yang begitu canggih, lebih cepat itu. Jadi ayat ini adalah subhanallah, ini ayat peringatan bagi kita untuk dunia kita sampai bekal akhirat besok ya. Ingat hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita ingin ketemu Allah berarti kita siap-siap membaguskan diri kita kan. Pantas mau ketemu bupati aja harus pakai baju necis kan gitu ya. Ya, ketemu Allah juga sama, harus pantas dengan amal soleh ya, pantas dengan meningkatkan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak. Saya suka melakukan doa ila Firdaus. Di situ kan ada sikap pesimisme, tapi di sisi lain harapan yang besar untuk masuk surga. Dan ini dinyanyikan oleh Abu Nawas. Saya tidak berniat untuk menyanyikannya, tapi saya berniat untuk berdoa gitu ya. Iya. Dan saya suka gitu melakukannya. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Itu bukan doa pesimis ya, tetapi itu harapan sebenarnya. Merendahkan diri di hadapan Allah itu wajib. Jadi jangan malah justru menyombongkan diri. Ya Allah, saya mah udah nggak butuh surga, udah kebanyakan amal. Nggak boleh sombong. Dia nggak bisa surga, nggak mau neraka. Itu karena itu tadi merasa dirinya ya banyak dosa. Jadi kita sebenarnya ya, kalau dalam ilmu tazkiyatun nafs itu kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah itu bagus gitu. Tetapi tidak boleh putus asa dan tidak boleh putus harapan. Ya tetap aja berharap. Nah, doa itu sebenarnya
Satu sisi kita merendahkan diri di hadapan Allah, satu sisi kita tetap berharap. Bukan doa pesimis itu, justru doa optimis itu ya. Makanya kalau orang ibadah itu kan berharap ya, rukun ibadah itu semua ibadah rukunnya 3 jamaah ya. Berharap, ya Allah ampuni dosaku. Walaupun kita banyak dosa, itu berharap namanya ya, namanya ar-roja, berharap. Yang kedua al-khauf, takut. Oh jangan-jangan ibadah kita nggak diterima di sisi Allah, mau saya kok masih bandel, masih dosa. Itu namanya khauf ya. Mau maksiat takut, nah itu khauf namanya. Itu memang wajib itu. Yang ketiga al-mahabbah, harus ada rasa cinta. Rojak saja, khauf saja nggak cukup, tapi harus ada rasa cinta. Nah dengan rasa cinta itu orang seneng ibadah, jadi bisa menikmati gitu. Dengan rasa cinta orang mau berkorban kan gitu. Sehingga dingin, nggak apa-apalah korban, ngantuk, nggak apa-apalah korban. Kenapa? Cinta, cinta. Ya, jadi oleh karena itu beribadah itu tadi ada harapan, ada rasa takut, dan ada rasa cinta. Ketika rasa tiga ini dijadikan satu, itu yang disebut dengan manisnya ibadah. Manisnya apa? Jadi kalau kau pengen kita mengetahui manisnya ibadah seperti manisnya minum teh, itu harus 3 langkah tadi ya. Berharap pada Allah, rasa takut, dan mahabbah. Itu bisa menikmati itu. Kalau nggak ada 3 ini, justru malah nggak bisa menikmati. Iya. Saya mau udah yang paling pinter di sini, udah yang paling banyak sholatnya, nah, itu jadi sombong, nggak nikmat itu jadi ibadahnya ya. Justru kalau itu ya Allah saya ini banyak dosa, ya Allah ini pantas nggak masuk surga Firdaus. Kalau itu harapan ya, dan kita merasa rendah di hadapan Allah, nggak apa-apa gitu. Tapi tetap ya Allah, tapi tetap saya minta Firdaus ya, gitu. Jadi berharap gitu, berharap walaupun nggak pantas masuk Firdaus, tapi berharap mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya untuk kita sehingga masuk Firdaus. Wallahu a'lam bishawab. Monggo nambah ini. Berarti nikmat itu, imannya nikmat, manis. Monggo baik. Kita mungkin setiap hari sering melakukan atau menyebutkan la ilaha illallah. Nggih. Atau qul huwallah. Qul huwallah. Monggo. Pertanyaan saya sederhana, Ustaz. Mengapa Allah menyebut dirinya itu sebagai Allah? Apakah itu tertera dalam Al-Quran? Pada surat apakah? Mohon pencerahannya. Iya. Mengapa Allah menyebut kata Allah tadi? Iya. Makanya disuruh kul huwallah. Katakan dialah Allah ya. Allah. Ya. Allah itu artinya ilah ya, artinya Tuhan ya. Rabb yang maha agung ya. Yaitu artinya Allah mengenalkan supaya kita kenal gitu ya. Jadi Allah menyebut dirinya dengan nama dan sifat. Makanya ini kalau dalam ilmu akidah disebut tauhid asma wa sifat ya. Atau asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka kamu panggillah dengan nama itu, panggillah dengan sifat itu ya. Makanya memanggil tadi asmaul husna dipanggil, dipakai doa, diamalkan, maka baginya surga kan gitu toh. Siapa yang menghitung, siapa yang melafadzkan, siapa yang berdoa, siapa yang mengamalkan, dia kan kandungan dari asmaul husna, maka baginya adalah apa? Surga. Dan dalam ilmu tauhid tadi ya, ketika kita sudah mengenal nama dan sifat Allah, itu berarti menunjukkan kedekatan seorang hamba dengan siapa? Rabbnya. Kalau nggak kenal kan nggak sayang kan gitu tuh. Kamu mau nikah? Iya Pak, mau nikah. Sama siapa? Sama itu. Itu siapa? Nggak kenal namanya. Itu janda atau gadis kan nggak kenal. Itu siapa namanya? Kan harus bainem, kan kenal nama ya, kenal sifat ya, supaya tidak salah alamat. Kenapa di dunia ini banyak orang salah alamat? Banyak Tuhan-Tuhan palsu, karena dia tidak mengenal nama dan sifat
Allah. Kenapa orang-orang jahiliyah Tuhannya 360 dipajang di sekitar Ka'bah? Karena mereka tidak mengenal Allah nama dan juga sifatnya yang sesungguhnya. Dikira kenapa dulu orang-orang jahiliyah itu Tuhannya banyak? Karena mereka merasa kebutuhan manusia itu banyak sehingga butuh banyak Tuhan. Nah ini dikira begitu. Kemudian dibantah, ya, dibantah dalam Al-Quran itu dengan istilah Qul huwallahu ahad. Allah itu hanya ahad, ya. Sudah Allah, nama dan sifatnya di situ ada, ditambah sifat lagi ahad, esa. Esa itu artinya bukan trinitas, bukan dibagi-bagi, bukan banyak. Ya satu tunggal saja, sendirian. Ya, Allah sendirian, nggak butuh asisten, ya, nggak butuh sekutu dan begitu seterusnya. Jelas Pak Engge? Saya kira cukup nih, udah. Oh satu lagi, soalnya tehnya sudah adem ini. Oh enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz dengan salah satu kepentingan kerajaan itu kan ada ilmu ya Pak ya? Iya betul. Saya dalam ilmu itu ada yang saya tanyakan. Kalau kita suatu juga nanti kan meninggal dunia, amal yang meningkat tuh ada juga ilmu juga di situ kan, ilmu yang bermanfaat. Iya betul. Anak yang soleh. Betul sama betul. ya, Pak ya? Nah, yang saya mau tanyakan ini di dalam dua konteks ini, apakah ilmu yang bermanfaat itu ilmu agama dalam meninggikan derajat dan juga menolong kita nanti saat kita di dalam kubur, atau juga termasuk ilmu kebaikan yang lainnya bukan yang agama? Iya. Jadi ilmu termasuk aset jariah, ya. Kalau kita sudah meninggal, ilmu itu mengalir. Yang dimaksud ilmu apa Ustaz? Ya ilmu. Nah dalam Islam itu ilmu tidak dibeda-bedakan, tidak dipisah-pisahkan antara umum dan agama. Ya ilmu kedokteran itu ya ilmu agama sebenarnya. Ilmu fikih itu juga ilmu agama, tidak dipisah-pisahkan. Hanya saja dulu Belanda datang ke sini atau ketika kita dijajah oleh orang-orang kafir dulu, ilmu itu mulai dipisahkan dari nilai agama. Makanya kampus UIK itu melakukan gerakan islamisasi ilmu. Ilmu yang disekulerkan, ya kan, itu diislamkan lagi, ada nilainya. Orang belajar fisika, mengenal benda langit, ya kita dalam rangka mengenal Allah gitu. Jangan hanya kita bicara matahari tanpa pencipta matahari kan gitu tuh. Jadi sebenarnya ilmu apa saja yang itu bermanfaat, itu aset jariah. Aset jariah, ya. Dulu bapaknya ngerintis bikin rumah sakit, ya. Di situ disekolahkan dokter-dokter ahli kandungan. Itu aset ilmu jariah itu. Ya nanti kalau umat Islam nggak punya dokter, lahirnya ke siapa? Ya kan? Mati loh. Akhirnya generasi terputus kan gitu. Ilmu apa saja jamaah sekalian itu bermanfaat. Dia meninggalkan ilmu konstruksi di sini, ilmu teknik sipil. Wah, bangunnya bener masjid Iktisam. Coba kalau tiangnya doyong satu, ambruk mati semua, kan bahaya itu. Jadi dosa jariah. Tapi kalau ini dia dengan ilmu teknik sipilnya, dia bangun, bikin konstruksinya 100 tahun, 1000 tahun, itu aset jariah. Jadi makanya disebut dengan ilmu bermanfaat itu, ya ilmu yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Entah itu ilmu tentang halal haram, tentang masalah urusan dunia, yang penting memberi manfaat. Sampai ilmu jalan itu loh, ya, teknik untuk bikin aspal yang benar, jalan yang benar supaya orang itu nggak terjadi kecelakaan, itu ilmu itu, ya, semua itu ketika dia tinggalkan. Jangan dipikir yang punya ilmu Pak Ustadz saja yang ngerti fikih, enggak. Bapak yang sarjana teknik sipil itu juga bisa ninggalin apa? Ilmu bermanfaat. Ibu-ibu yang dokter kandungan tadi juga bisa ninggalin ilmu bermanfaat. Bapak yang ahli bisnis ninggalkan ilmu dagang yang baik, yang halal, itu juga ilmu yang Jadi jangan kemudian pikirannya terpecah gitu. Yang dimaksud ilmu dikira hanya ilmu tentang masalah sholat, tidak, ya, ilmu di luar sholat selama itu bermanfaat juga disebut ilmu apa? Jariah. Jadi semua, makanya Islam tidak sekuler, tidak memisahkan ilmu dunia dengan ilmu apa? Akhirat. Dua-duanya penting. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah dunia juga hasanah akhirat. Saya kira wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 3 kali, jangan dibuka lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.